kita di bangsa ini kan tidak ada komitmen untuk menyelesaikan masalah. Terkesan negaranya diktator gitu, dia tidak jadi negara republik, tidak mendengar aspirasi dari bawah. Prabowo ini kan orang semua satu dunia ini tahu, apalagi orang Papua, bahwa dugaan kuat aktor pelanggaran HAM, itu orang sudah tahu semua, jadi tidak usah ditutup-tutupi. Kita harus batasi orang dari luar dulu untuk masuk ke Papua. Definisi orang asli Papua itu sudah jelas. Yang pendatang yang cuma datang lahir besar sini itu tahu diri. Kalau bicara hak kesulungan itu, di Papua itu kan bicara tentang tanah. Tanah itu laki-laki punya. Kalau tante punya anak, itu dia cuma punya hak makan, atau hak makan pun harus izin di yang laki-laki. Jangan terlalu paksa-paksa lagi. Jangan kita juga pakai program malu hati baru kasih izin dong masuk. Jangan, itu melanggar struktur tatanan adat orang Papua. Orang yang lahir besar sini itu harus tahu adat, punya urat malu, tidak boleh ganggu. Menyelamatkan hak kesulungan orang asli Papua dengan skema kerja kolaborasi memang sebuah topik yang kompleks dan penuh tantangan. Dalam konteks adat Papua, hak kesulungan merupakan suatu hak yang sangat dihormati dan dianggap tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun, termasuk oleh pemerintah atau presiden. Hak ini berkaitan erat dengan sistem adat yang sudah ada sejak lama, yang menjadi pondasi kehidupan masyarakat Papua. Kesulungan adalah simbol kedaulatan dan keberlanjutan budaya yang tidak bisa dilepaskan dari identitas orang asli Papua. Namun, dalam konteks kebijakan pemerintah saat ini yang berfokus pada pembangunan di tanah Papua, terdapat indikasi bahwa hak-hak kesulungan tersebut terancam. Dalam beberapa kebijakan yang diterapkan, seperti pengalihan lahan untuk pembangunan infrastruktur atau eksploitasi sumber daya alam, hak kesulungan sering kali diabaikan. Pemerintah, dalam beberapa kasus, terkesan memaksakan pembangunan tanpa memperhitungkan atau menghormati struktur adat yang sudah ada. Dari sisi pemerintah, skema kerja kolaborasi mungkin dipandang sebagai solusi untuk mengakomodasi kebutuhan pembangunan dan pemenuhan hak ekonomi masyarakat Papua. Dengan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat adat, harapannya adalah agar kedua pihak dapat saling memberikan kontribusi, dengan mengedepankan prinsip keadilan dan keberlanjutan. Namun, ini tentu membutuhkan dialog yang intens dan jujur, serta komitmen untuk menjaga keberlanjutan budaya dan hak-hak kesulungan orang asli Papua. Namun, ada pula risiko bahwa skema ini bisa berpotensi merugikan orang asli Papua. Jika kolaborasi ini lebih menguntungkan pihak luar atau lebih berfokus pada kepentingan ekonomi dan pembangunan tanpa menghargai nilai-nilai adat, maka hak kesulungan orang asli Papua bisa tergerus. Ini berisiko menambah ketidakpuasan masyarakat Papua yang sudah merasa terpinggirkan, dan bisa memperburuk konflik yang ada. Salah satu dampaknya adalah meningkatnya keinginan untuk merdeka, karena masyarakat Papua merasa bahwa hak-hak dasar mereka tidak dihargai dan tidak dilindungi. Untuk itu, diperlukan suatu pendekatan yang lebih sensitif dan inklusif. Pemerintah harus mampu memahami dan mengakomodasi hak-hak kesulungan yang dimiliki orang asli Papua, tanpa mengorbankan nilai-nilai adat mereka. Kolaborasi yang sejati harus melibatkan penghormatan terhadap budaya dan hak-hak masyarakat adat, dengan prinsip musyawarah dan mufakat yang memihak pada kesejahteraan masyarakat asli Papua. Jika tidak, kebijakan ini bisa berpotensi memperburuk ketegangan dan memperpanjang ketidakpuasan yang sudah ada. Jadi, meskipun skema kerja kolaborasi bisa jadi solusi yang baik dalam teori, pelaksanaannya harus sangat hati-hati dan memperhatikan konteks sosial budaya Papua yang sangat khas. Jika tidak dijalankan dengan prinsip keadilan dan pengakuan terhadap hak kesulungan, kebijakan ini bisa justru memperburuk kondisi di Papua dan memperkuat tuntutan merdeka. Selamat malam semua. Selamat malam. Selamat malam. Ya, suara jelas ya, hormat. Ya, terima kasih atas waktunya. Minta maaf tadi saya urus ini casis mereka yang ribut dengan orang tuanya, jadi saya terlambat. Kemudian saya baru pulang urus saya SMK Pertambangan dengan sekolah bola Belanda yang bikin untuk kiriman anak ke Belanda, Ajax Amsterdam dengan itu apa? KNVB kah? Itu yang di Belanda itu. Jadi saya baru selesai ini, saya baru masuk. Iya, terima kasih. Saya tertarik sekali dengan harapan baru masyarakat Papua menyambut Prabowo Gibran Presiden dan Wakil Presiden menuju Papua Emas 2041 dan Indonesia Emas 2045. Nah, saya tertarik dan sangat bangga sekali dengan APS, satu wadah yang berkelas Eropa ini. Hormat saya untuk Pak Laos dan para pendiri dan hadir pengurus APS ini. Kita bicara ini kan kita ada dalam bingkai NKRI. Masalah bangsa kita ini adalah, masalah bangsa Indonesia ini kita di bangsa ini kan tidak ada komitmen untuk menyelesaikan masalah. Akhirnya macam kita bicara, juga nanti sama saja. Terkesan negaranya diktator gitu, dia tidak jadi negara republik, tidak mendengar aspirasi dari bawah. Tapi baik sudah, mari kita bicara mengenai Papua. Papua ini ada tiga hal mendasar. Tadi saya sudah dengar banyak beberapa pembicara setelah saya masuk, saya dengar tadi sepintas dan baca di inbox itu.
Iya, masalah kita itu di pendidikan, kesehatan, dan lapangan pekerjaan. Untuk orang asli Papua ini hal yang sangat fundamental dan mendasar. Kita harus batasi orang dari luar dulu untuk masuk ke Papua. Masa di Bali sana orang bisa bikin itu kartu penduduk sementara, padahal dia cuma otonomi daerah. Saya baru pulang studi banding dari Bali untuk majelis desa adat dengan dia punya struktur pemerintahan adat. Di Bali itu ada 2 struktur pemerintahan. Baik. Iya, jadi masalah kita hari ini itu di pendidikan itu, ini kan pendidikan itu landasan pembangunan. Sekarang kalau landasan pembangunan saja pendidikan kita IPM Indonesia itu SMP. Sedangkan kalau Papua rata-rata SD. Kita mau bicara pembangunan apa? Rata-rata tingkat pendidikan kita ini lemah. Nah, kita kalau lihat kembali review kembali sejarah kita, itu kayaknya duduk di atas batu pengajaran, baru dia tunjuk batu itu. Di atas batu ini, saya meletakkan peradaban orang Papua itu batu pengajaran, bicara pendidikan. Jadi mari kita fokus ke pendidikan dulu. Kita tompo anak-anak itu kasih sekolah semua. Tidak ada yang tidak boleh tidak sekolah, semua sekolah. Sekolah dulu dan kita pastikan kesehatan. Kita sekolah, kita sehat dulu, baru kita siapkan lapangan pekerjaan. Itu dulu sebab kita bicara konsep banyak juga, tompo masyarakat banyak-banyak ini bodoh. Dan tidak paham juga. Ini repot juga. Nanti tom bikin program sampai program malaikat juga, nanti besok masyarakat yang lawan. Kenapa? Karena tidak punya kemampuan berpikir yang terstruktur masif dan sistematis. Jadi menurut pandangan saya, program-program yang dibuat standar internasional oleh APS ini bagus, dan mari kita fokus ke pendidikan, kita buat pendidikan-pendidikan yang formal dan informal. Kita siapkan, dan kita siapkan juga karena kesehatan kita yang sangat tidak mumpuni ini, padahal kalau kita hitung, otsus kita kalau satu provinsi 2 triliun, di otonomi khusus itu kan 20 untuk kesehatan, 20% kesehatan, 20% pendidikan, berarti ada 400 miliar. 400 miliar untuk pendidikan dan kesehatan, pertanyaannya uangnya kemana? Dan kita, itu yang saya mau tekankan begini, ketong anak-anak adat di pemerintahan maupun yang ada di adat dan gereja atau agama, di politik, mari kita duduk dan bicara sama-sama di para adat supaya luruskan barang ini. Masalah tidak ada di luar, masalah ada dalam kita. Masalahnya adalah kita tidak pernah duduk untuk ketemu dan bicara. Yang ada adalah ketong bikin isu terus balik takut dan isu itu lagi. Dan itu paling kental ada di Jayapura, di Biak, di Manokwari, di Sorong. Makanya kita di Sorong itu saya buka pemahamannya dan sudah mulai ada perubahan. MRP-nya dengan adat, dengan pemerintah kita mulai giring untuk sejalan. Begitu. Nah, berkaitan dengan saya tadi dengar tentang undang-undang otonomi khusus, definisi orang asli Papua. Definisi orang asli Papua itu sudah jelas. Yang pendatang yang cuma datang lahir besar sini itu tahu diri dan punya urat malu, tidak usah lagi mau maju-maju, tidak usah lagi pergi minta pengertian-pengertian di Mahkamah Agung lah, Kemendagri lah. Di dalam adat kita itu jelas otonomi khusus kita itu kan yang khusus itu syariat adat atau hukum adat. Kalau bicara hak kesulungan itu di Papua itu kan bicara tentang tanah. Tanah itu laki-laki punya. Kalau tante punya anak, itu dia cuma punya hak makan atau hak makan pun harus izin di yang laki-laki. Begitu. Tapi kalau yang lahir besar di sini itu tidak punya hak untuk duduk jadi kepala daerah. Kepala daerah itu satu paket, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota, titik. Yang lain tahu diri untuk stop. Jangan terlalu paksa-paksa lagi. Jangan kita juga pakai program malu hati baru kasih izin dong masuk. Jangan itu melanggar struktur tatanan adat orang Papua. Orang yang lahir besar sini itu harus tahu adat, punya urat malu, tidak boleh ganggu. Begitu. Tidak usah lagi kita pergi minta-minta di Jakarta lah, Mendagri, enggak usah. Kita kasih ingat orang yang paksa maju tuh. Punya ini budaya malu, tahu diri, sadar diri dan punya urat malu. Stop sudah. Saya pergi belajar di luar Papua juga sama kok. Padahal mereka tidak punya otonomi khusus. Begitu. Jadi stop sudah itu bikin-bikin aturan-aturan, Kak. Saya kemarin juga sedikit kecewa dengan itu. Kakak siapa? Peter L. Kami dulu sama-sama dengan beberapa orang itu gugat itu. Persipura, atas nama Persipura kita gugat, supporter Persipura kita gugat itu. PSSI karena sepak bola gajah. Kemarin saya bilang, saya dengar Kakak Peter L ada bicara soal ada keputusan di MA lah yang tentang non Papua bisa maju. Wah, masa kamu rampas kita hak kesulungan bagaimana? Hak adat itu hak kesulungan, hak yang didapat turun-temurun dan tidak bisa diganti oleh siapapun. Jadi kamu stop dan perda lah, perdasus lah. Kembali ke pribadi kita masing-masing tahu diri. Di Papua ini yang asli Papua, yang peranakan dan yang lahir besar. Berarti itu harus tahu. Yang kakak itu, terus yang adik, terus yang nomor 3. Sudah, jangan ambil lagi, jangan paksa lagi. Aduh, ini bikin kacau keadaan saja. Begitu. Baik, Pak mau tekankan supaya tegas, lurus, dan jangan ada program malu hati di situ. Begitu, karena di luar sana juga sama. Ketong ke Bali sana itu Ketut, Nyoman dan segala macam orang duduk. Tidak ada orang marga-marga lain. Begitu. Padahal tidak ada otonomi khususnya. Itu otonomi daerah. Begitu. Jadi jangan lagi. Pak Senator, apa yang diharapkan untuk Pak Prabowo untuk perlu diperbaiki dari 10 tahun yang sudah kita lewati di Jokowi? Apa yang diharapkan? Jokowi bicara hati untuk Papua betul, bagus. Tapi mesinnya kementerian-kementerian ini kan sangat jauh panggang dari api. Maksud Jokowi punya maksud itu maksud hati memilih gunung apa daya tangan tak sampai. Kaki tangan di bawah tidak ada. Jalan transnasional ke Trans Papua itu kan tidak tembus-tembus sampai hari ini. Baru jadi masalah konflik tanah adat lah, hutan adat lah karena tabrak tanpa izin masyarakat adat pemilik hak wilayah. Begitu. Terus Prabowo ini kan orang semua satu dunia ini tahu, apalagi orang Papua, bahwa dugaan kuat aktor pelanggaran HAM itu orang sudah tahu semua, jadi tidak usah ditutup-tutupi. Sekarang yang kita pikirkan Prabowo pakai jembatan mana untuk bangun Papua. Baik.
Pak bisa masuk di Papua, nanti tidak bisa. Harus duduk bicara. Orang Papua itu adatnya itu Baik. diajak bicara dulu supaya sih tidak Baik. membangun rumah di atas reruntuhan. Begitu. Jadi harus datang Baik. ke Papua, masuk di pintu yang tepat. Itu. Terima kasih. Ya, waktu kita sudah habis Pak Senator. Nanti kita masih tetap lanjut untuk Ini waktu sudah melihat. habis, saya bicara keras ini, Pak Ketua. Ya, masih ada lagi yang mau disampaikan? Iya, yang saya mau sampaikan begini. Mau Indonesia bagi jadi 6 provinsi kah, 14 provinsi kah, tapi Papua itu satu. Ya. Keton bicara untuk keton semua bicara untuk keton. Tidak usah ada sekat-sekat di antara kita. Kita bersyukur karena hari ini 6 provinsi ada 24 DPD, ada 18 DPR. Keton bisa bikin kaukus parlemen Papua atau bikin forum senator Papua di Jakarta dan menjadi pressure group di Senayan dan jadi pressure group. Sehingga kebijakan pembangunan di Papua ini dia merata. Hari ini yang masalah adalah orang di Sorong ini belum siap lagi, besok ini jadi pelabuhan transit internasional Asia Pasifik. Terus masyarakat yang tingkat pendidikan begini, ekonomi begini, kesehatan begini, kita mau bagaimana besok? Besok itu bikin. Berarti, Pak Paul, berarti kita sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Kluba GPC bahwa ini engine ini harus dipersiapkan dengan baik ini. Betul. Sehingga kita bisa cukup kuat untuk memikul beban permasalahan dan bergerak lebih cepat sesuai dengan tantangan. Saya mau kasih satu data ini, penting ini, harus semua tahu. Kira-kira di 20 tahun lalu, itu sensus di Sorong itu orang asli Papua 80%, orang pendatang 20%. 20 tahun kemudian kita anjlok, orang asli Papua 45.000, orang pendatang 239.000. Artinya orang Papua 15%, orang asli 15%, pendatang 85%. Artinya, menurut pandangan saya, pendapat saya, itu menuju punah. Begitu. Dan basis-basis orang Papua ditaruh kampung KB, pertanyaannya kenapa? Begitu. Di APS ini bagus, jadi kita identifikasi masalah, kita bahas, kita cari solusinya, penyelesaian masalahnya, sehingga mari kita bergerak itu jadi kerangka kerja kita untuk dengan skema kolaborasi ya. Baik. Cukup dulu, kuliahnya cukup. Mari kita berikan aplaus bagi senator kita dari Papua Barat Daya. Pemerintahan pisahkan orang Papua. Hormat. Terima kasih. Saya bisa bicara satu masalah saja yang mengganggu kami semua. Ada satu kampung, saya mau bawa Pak Laos ke situ, Pak Laos masih sibuk ke Amerika terus jadi. Ada satu kampung yang di Sorong sini, itu dom bilang kota minyak. Basis satu marga yang namanya Marga Katumlas di Salawat itu, di Seget, itu Pertamina masuk dari tahun 72 sampai hari ini berarti 52 tahun. Pemilik dom taruh ribuan sumur minyak di dom Marga Katumlas punya tanah. Tapi dari 52 tahun ini, tidak ada satu Marga Katumlas yang sarjana, tidak ada satu pun yang kerja di perusahaan. Boleh tahu marganya apa? Boleh disebutkan? Marga Katumlas. Katumlas ya? Iya. Oke. Begitu. Dan di dom punya kampungnya itu namanya Kampung Layas, itu 95% buta huruf. Oke. Ya. Jadi orang tidak melayani di gereja karena buta huruf, jangan cuma mau toki lonceng. Baik. Karena tidak tahu baca. Terima kasih. Ya, sudah dicatat Pak Senator. Terima kasih untuk update kondisi lapangan. Terima kasih untuk semua yang dengar. Barat Daya. Ya, mari kita berikan aplaus bagi Senator Papua Barat Daya yang sudah bekerja lebih awal lebih dulu untuk sebelum ditetapkan di Senayan untuk. Oke, terima kasih. Bapak Ibu, kita mohon bersabar, kita ada punya satu reviewer terakhir ya. Juga sebagai sekaligus narasumber, Bapak Dr. Heri Saksono yang sudah setia walaupun ada meeting tadi dengan Pak Gubernur di NTT atau di mana, tapi terus monitor dan terima kasih. Selamat malam Pak Dr. Heri Saksono dari BRIN. Selamat malam Kakak Laos, saya sedang di perjalanan, jadi saya mohon izin mematikan kamera. Baik, ya. Ya. Pak Heri rupanya sudah mendengar semua dan kita mulai membayangkan ini kira-kira rekomendasinya seperti apa dan apa advokasi selanjutnya yang bisa kita lakukan, tentu dengan skema kolaborasi dan kekuatan data, dan juga bagaimana tentu kita harus menaruh mimpi kita yang besar di depan untuk menguatkan kita bisa terus berjalan. Silakan Pak Heri. Dan seluruh sahabat yang saya hormati, puji syukur kehadirat Tuhan karena lagi-lagi saya sangat tertarik kepada isu yang mengulas Papua dan ada kerinduan dari saya untuk kita segera merealisasikan KOBJS gitu ya. K-nya adalah kebijakan. Apa review kebijakan yang harus kita lakukan? Tadi kita punya kakak-kakak sampaikan itu.
kemudian orang, K-nya adalah kebijakan, O-nya adalah orang. Saya setuju sekali, tapi memang harus ada pihak ketiga yang memediasi ini. Karena kalau dengan program pemerintah melalui otonomi khusus, nampaknya kita bergantung lagi kepada Pemda untuk menyelenggarakan otonomi khusus itu. Tidak apa-apa, tetapi misalnya tadi ada lembaga non pemerintah yang mau mengelola itu, maka kita beri prioritas itu. Kemudian B-nya adalah persoalan aset, barang, itu saya setuju juga tadi. Sehingga harapan saya kalau Pak Prabowo dan Gibran besok memerintah, kita Kakak Laos bisa melakukan inisiasi untuk menginventarisir seluruh problematika termasuk dinamika yang ada di Papua. Di semua Papua, Kakak John tadi sudah cerita, ada kakak seniornya, kemudian ada 5 saudara kembarnya, gitu kan, ada adiknya semua. Nah, itu kita inventarisasi. Setelah itu, KOBJ jasa, itu orang harus punya jasa khusus. Saya setuju tadi, Sorong akan menjadi hub untuk internasional cruise line semuanya, dari Oceania ke Pasifik. Itu menjadi hal menarik kalau kita segera siapkan itu. Saya yakin Kakak Willem tahu juga kondisi itu. Dan kemudian dalam konteks sistem, KOBJS-nya, sistemnya adalah bagaimana kita mengintegrasikan seluruh yang ada di Papua itu terintegrasi dalam bidang datanya, dalam spasialnya, dan yang terakhir dalam konteks brotherhood-nya. Dan saya setuju kalau misalnya begini, ada isu yang menarik ketika di masing-masing wilayah ada perbedaan potensi, terutama dari sumber daya alam. Maka bagaimana kita menghitung itu? Dulu saya pernah menginisiasi, mengapa tidak kita siapkan dana abadi khusus untuk orang asli Papua. Dana abadi yang berbeda dengan dana otsus. Gitu. Dana abadi ini bisa dikelola oleh masing-masing provinsi dan kabupaten kota. Gitu. Jadi kita akan berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan. Sehingga kita orang punya anak-anak, tidak perlu jauh-jauh gitu kan. Kemudian listrik, air bersih, itu bisa terpenuhi semua dengan mekanisme dana abadi ini. Sesungguhnya kalau kita punya data bagus, seperti yang tadi disampaikan juga oleh para sahabat senior-senior, kita bisa meminta juga supaya Presiden di periode 2024 sampai 2029, selain punya program yang spesifik, kan kita sekarang ada peraturan presidennya, tapi kita akan meminta aktualisasinya seperti apa. Gitu. Dan kalau itu diinventarisir, kita bisa menghitung sebenarnya berapa banyak hal yang sudah terrealisasi, tapi berapa banyak juga hal yang belum terrealisasi. Nah, itu yang kemudian kita benahi. Itu saja Kakak Laos dari saya. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita sekalian. Terima kasih. Baik, mari kita berikan aplaus yang luar biasa kepada Bapak Dr. Heri Saksono, atau yang selalu di HPS kami menyapa beliau Kakak Heri, yang memberikan satu review yang sudah semakin terarah bahwa kita perlu mulai melakukan identifikasi ya permasalahan secara keseluruhan, tentu melihat kebijakan secara spesifik, kemudian orang ya ini memiliki kompleksitas problematika tersendiri karena ini membutuhkan mediasi bisa oleh pemerintah atau di luar pemerintah, tetapi juga ada barang dan jasa, ada pergerakan arus barang dan jasa yang juga tentu menjadi penting sekali dalam mengukur kemajuan dan perkembangan ekonomi kita. Kemudian ada upaya kita juga harus secara masif, sistematis melakukan inventarisasi atau inventarisasi permasalahan, kemudian sistem dan data terus kita perbaharui, dan juga brotherhood ini juga menjadi penting ya. Kita juga mendengar ada rencana Festival Indonesia Melanesia, terus ada banyak isu-isu identitas yang juga didorong, tetapi itu juga tidak sejalan dengan isu-isu lokal yang berkembang di masyarakat. Jadi mungkin juga ada prioritas yang lebih, tapi malah yang dikerjakan mungkin tidak sesuai dengan prioritas. Dan ini membutuhkan sebuah skema kerja yang rapi untuk memastikan bahwa sebelum presiden baru bekerja, minimal kita sebagai mitra global dari berbagai perspektif membantu Bapak Prabowo dan Gibran sehingga bisa melakukan perubahan dan perbaikan lebih baik, terlepas dari semua soal-soal dan asumsi yang dikembangkan oleh masyarakat atau media, tapi mereka adalah pemimpin kita yang harus kita dukung dengan ide, gagasan, dan program-program yang strategis. Terima kasih para narasumber kita yang luar biasa, memberikan pencerahan bagi kita, memberikan ide-ide strategis yang luar biasa, dan sebelum kita akhiri, karena waktu kita sudah 2 jam 30 menit, dan ini sudah sangat luar biasa, Bapak Ibu masih bisa bertahan sejauh ini. Saya mungkin
minta beberapa pandangan dari beberapa tokoh juga yang hadir di sini, sehingga kita fokus apakah ada rekomendasi-rekomendasi yang masih kurang atau harus ada penekanan yang lebih jelas, karena ini menyangkut problematika kita sendiri. Jadi kadang-kadang kita bilang ini masalah, tapi kita sendiri tidak mengerjakan ini juga masalah juga begitu. Kesempatan pertama saya berikan kepada Ketua PGGS Papua Barat, ada Bapak Pendeta Daniel Sukan selaku pimpinan gereja di Papua Barat. Kemudian juga saya lihat tadi ada Bapak Filemon Arobaya ya di Jayapura, mungkin beliau ada di Jayapura tapi sedang mengikuti juga. Beliau sebagai mantan dubes juga dan pemerhati pembangunan di tanah Papua. Saya berikan kesempatan pertama kepada Pak Pendeta Daniel Sukan selaku pimpinan gereja-gereja di Papua Barat. Apa ini yang bisa kita konkretkan dan bisa kita kerjakan dalam konteks bukan saja mendukung presiden, tapi kita bicara sedang bergumul bagaimana menyelamatkan orang Papua dengan skema kerja kolaborasi. Silakan Pak Pendeta Daniel, waktu saya berikan. Ya, baik. Terima kasih. Shalom, selamat malam untuk Bapak Ibu semua yang 2,5 jam ini terus berdiskusi untuk menemukan format dan pandangan yang baik yang pada akhirnya kita akan usulkan atau sampaikan ke Presiden dan Wakil Presiden yang akan dilantik, tetapi juga menjadi kerangka berpikir kita untuk membangun tanah Papua. Saya dari Papua Barat, Kota Injil, Manokwari, menyampaikan salam mewakili dari Persekutuan Gereja-Gereja di Papua Barat, yang tentu pelayanan gereja yang sebagaimana kita ketahui bahwa warga gereja di tanah Papua berada di pelosok, di kampung-kampung, di lembah-lembah, di gunung, di pesisir pantai, bahkan sampai ke pedalaman, dan ukuran pembangunan, mungkin ini pernyataan saya sebagai pimpinan Persekutuan Gereja-Gereja Papua, tapi juga sebagai Ketua Sinode Gereja Persekutuan Kristen Alkitab Indonesia yang basis pelayanannya ada di Kabupaten Mapi, Asmat, tapi juga ada di Papua Barat, di Pegunungan Arfak, di beberapa kabupaten yang ada di pedalaman. Jadi saya menyampaikan bahwa apa yang disampaikan oleh Bapak-Bapak semua dari awal sampai saat ini pernah juga diwawancarai oleh staf khusus Presiden apa pandangan tentang atau sebagai pimpinan gereja penilaian terhadap pembangunan selama 20 tahun Otsus. Saya harus dengan jujur mengatakan bahwa gagal. Otsus tahap pertama gagal, dan tahap kedua ini kalau tidak cepat direspons kemungkinan akan mengalami hal yang sama. Kenapa? Karena ukuran keberhasilan suksesnya pembangunan itu sebenarnya orang asli Papua yang menjadi ukuran utama, khususnya yang ada di pedalaman. Kalau di kota kita mengatakan bahwa pembangunan di kota-kota di daerah yang akses transportasinya baik, komunikasinya baik, lalu kita dijadikan ukuran bagi kesuksesan pembangunan, maka itu adalah kesimpulan yang semu. Kalimat ini saya sampaikan di depan berbagai kesempatan, baik di Gubernur Provinsi Papua Barat, bahkan bupati-bupati. Saya bilang, kalau bapak-bapak mengklaim bahwa pembangunan berhasil, tetapi indikatornya bukan orang asli Papua di pedesaan, maka itu pernyataan yang semu. Karena indikator pembangunan itu adalah orang asli Papua yang ada di daerah yang terpencil. Nah, oleh karena itu, usulan saya bagi kita semua, bahkan kalau memang mau diskusikan ini disampaikan kepada Presiden, maka mohon supaya gereja dilibatkan. Karena gereja yang punya pelayanan sampai ke, ya ini saya berbicara kapasitas sebagai pimpinan Sinode, tapi juga Persekutuan Gereja di Provinsi Papua Barat, karena akar rumput, masalah pendidikan, masalah ekonomi, kesehatan, itu gereja sudah bergumul dan ada di daerah pedesaan atau kampung-kampung. Persoalannya adalah selama ini gereja dijadikan sebagai pemadam kebakaran. Nanti ada masalah keamanan, baru gereja dilibatkan. Jadi saya usulkan kalau bisa ke depan program-program yang dibahas di rapat kerja jemaat dengan klasis dan sinode itu harus dikolaborasikan dengan Musrembang. Kadang-kadang ini kemarin saya baru ikut dari Musrembang Papua Barat ini. Tetapi apa yang dibahas di Musrembang itu tidak konfirm ke dalam program yang ada di gereja atau jemaat, sehingga gereja jalan sendiri dengan program yang sungguh-sungguh menyentuh rakyat, umat,
Sementara pemerintah dengan musrembang yang tidak sejalan. Karena itu, Detman, pemerintah daerah harus melibatkan gereja untuk duduk bersama supaya apa yang dibahas di dalam gereja itu benar-benar diakomodir di dalam musrembang. Karena kalau tidak itu pemerintah jalan sendiri, gereja jalan sendiri, padahal orang yang sama dibangun. Gereja bilang itu umat, sementara pemerintah bilang rakyat, padahal orang yang sama. Jumlahnya tidak sampai 3 juta orang Papua, kenapa sudah hampir 20 tahun tidak bisa berubah-berubah. Jadi itu saja usulan saya, saran saya ini bisa diakomodir seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya saya berikan waktu ke Papua Aviation. Dari Pak Aviation Papua Badan Misi masih ada? Apakah ada Pak Agus Manegasi dari Yajasi? Oke. Tadi ada tapi mungkin sudah keluar, tapi nanti kita diskusikan terus. Saya berikan kesempatan bagi Pak Peter ini, Pak Peter dari UPP Pelabuhan ini, dan teman-teman di konektivitas. Apa yang bisa dikonkretkan dari penyampaian awal sampai akhir, mungkin terkait poin infrastruktur kali ya, dan transportasi, apa yang bisa kita konkretkan. Silakan Pak Peter. Ya, terima kasih. Selamat malam untuk semua narasumber APS yang saya kasihi, yang saya hormati, saya banggakan. Pak Laus sebagai Ketua APS yang sudah melaksanakan giat yang sangat luar biasa, yang bisa menjembatani kita semua untuk hari ini kita bicara menyambut Presiden kita Prabowo Gibran yang akan resmi memimpin bangsa ini di bulan Oktober nanti. Terima kasih. Saya lebih fokus kepada tugas pokok kami di perhubungan. Mohon izin Bapak Jenderal Buyung sebagai staf khusus Menteri Perhubungan yang membidangi kelembagaan di Kementerian Perhubungan. Izin saya menyampaikan hal-hal yang prinsip saja menyangkut transportasi moda, transportasi laut, darat dan udara. Karena kita di Papua ini kita mengenal 3 moda transportasi ini. Belum ada kereta di Papua. Jadi kita bicara transportasi laut, udara dan darat. Saya tadi sangat apresiasi untuk Bapak Kakak John Gepse, Bapak Senator kita, Bapak Mananwir Paul Vincent, dan Bapak Pendeta Daniel, dan beberapa senior orang tua kakak kita yang sudah menyampaikan keadaan kondisi Papua yang hari ini. Jadi saya lebih cenderung untuk menyampaikan bahwa yang bisa menghubungkan Papua ini dari laut, udara, dan darat ini yang perlu juga mendapat perhatian khusus untuk kita ke depan di kepemimpinan Prabowo Gibran itu bisa direalisasikan. Karena Pak Jokowi sudah bekerja dengan maksimal, tetapi masih di Papua ini masih banyak sekali transportasi atau infrastruktur kita, laut, darat, udara ini masih tinggal seperti biasa saja, tidak ada perubahan yang kita lihat signifikan, seperti yang kita lihat di Jawa. Di Jawa itu infrastruktur perhubungan udara, darat, laut itu sangat membanggakan orang-orang kita di Pulau Jawa, tapi di Papua ini tidak ada yang kita lihat yang lebih bisa kita banggakan di Papua ini. Sedangkan Papua ini dapurnya Indonesia. Untuk kita bisa bicara tentang ekonomi, kok orang Papua tinggal begitu saja, tidak pernah ada hal-hal yang menggembirakan orang Papua. Jadi usul konkret saya, pertama, coba berikan assessment atau pemberlakuan khusus untuk kita anak-anak Papua yang hari ini juga meminta keberpihakan kepada kita untuk menjadi tuan di negeri kita ini, supaya bisa merata atau bisa dinamika atau kita punya tema besar Bhinneka Tunggal Ika itu bisa nyata di Papua. Karena kita Papua yang bisa melakukan itu. Kalau di tempat lain sepertinya kita Papua tidak laku, dijual pun tidak laku. Kita mau jadi tuan tidak bisa. Kita harus jadi tuan di negeri sendiri baru bisa. Sehingga kita di perhubungan laut, izin Bapak Jenderal, saya minta ini jadi asesmen khusus nanti, supaya pelabuhan-pelabuhan di Papua itu berikan kesempatan untuk anak-anak Papua yang jadi tuan di
pelabuhan-pelabuhan ini. Kenapa kita hari ini kita orang Papua cuma itu dengan jari jadi tuan, jadi Syabanda? Kenapa orang Papua memang tidak bisa, atau memang orang Papua itu tidak mampu atau tidak memiliki kompetensi itu untuk mereka bisa jadi harbor master di pelabuhan-pelabuhan di Papua ini? Saya bisa hitung saja Papua ini kita 20% saja orang Papua bisa jadi Syabandar di Papua, padahal punya kompetensi yang luar biasa. Kok kita kenapa anak-anak Papua tidak diberikan kesempatan? Ini nanti saya minta ini bisa, kalau menteri baru kita, saya minta orang Papua kita harus dikasih kesempatan untuk kita jadi Syabandar di Papua. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mendukung Pak Vincent tadi menyampaikan, saya minta Pak Paul Vincent Mayor sebagai delegasi kita Papua yang nanti duduk di parlemen, coba tolong kawal Undang-Undang 17 2008 tentang pelayaran itu. Ada hal yang sampai hari ini tidak diberikan hak itu kepada kami, yaitu Coast Guard-nya Indonesia. Coast Guard Indonesia, CN Coast Guard. Siap. Sebuah badan yang di dalam Undang-Undang Pelayaran itu, di bab 22 itu, pasal 352 itu, bahwa penjagaan laut dan pantai harus sudah terbentuk paling lambat 3 tahun sejak Undang-Undang Pelayaran itu berlaku. Kok sampai hari ini, kayak kita Undang-Undang Coast Guard ini mau diambil alih oleh beberapa lagi badan yang dibuat untuk jadi tandingannya Coast Guard-nya Indonesia, sedangkan di dunia itu yang diakui itu Indonesia CN Coast Guard oleh AIMO. Saya minta Pak Senator bisa bawa ini sampai ke DPR nanti untuk coba kembalikan ini marwahnya KPLP itu, Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai, supaya ini bisa jadi rekomendasi juga di saat ini untuk bisa diteruskan. Baik, sudah dicatat Pak. Kalau memang kami mau dialihkan jadi Pak masuk dalam Bakamla silakan saja, tapi kita bicara dulu esensi dari KPLP itu apa. Ini yang perlu harus kami punya undang-undang itu jadi payung hukum yang jelas, tapi tidak diakui. Ya, baik Pak Rumino, poinnya sudah ditangkap. Ya, terima kasih. Mungkin waktu saya kembali. Hormat. Iya, waktu kita sudah mepet sekali, Bapak Ibu sekalian. Ini ada satu ibu juga dari Merauke, tadi sudah lirik-lirik ke sini. Ini pengalamannya juga kita perlu dengar, memberikan respon ya. Tapi saya berikan kesempatan ke Pak Mote, Pak FX Mote, salah satu senior kita di APS yang setia. Selamat malam, Bung FX Mote. Silakan. Selamat malam. Kira-kira dari penyampaian narsum kita dari awal sampai terakhir, apa yang perlu kita konkretkan dari perspektif Pak Mote untuk memperkuat rekomendasi kita? Iya, pertama-tama ya terima kasih kepada pimpinan APS dan juga senior-senior, juga teman-teman dan adik-adik yang bergabung dalam diskusi malam hari ini. Saya menyampaikan selamat kepada Prabowo dan Gibran, walaupun ditertawai oleh banyak orang, tapi ternyata mereka terpilih menjadi presiden dan wakil presiden. Juga dianggap enteng dan dianggap bahwa mereka tidak akan dapat suara di Papua, tapi benar-benar orang Papua membuat orang Indonesia, bahkan dunia, wakil presiden. Dan itu telah terbukti bahwa kita telah memilih mereka berdua sepenuh hati. Walaupun mungkin dalam tugas beliau sebagai prajurit, ada pelanggaran HAM yang diceritakan, tetapi kemudian orang Papua mengampuni mereka dan memberikan suara sepenuhnya. Dengan bagian ini saya pikir mereka dua juga akan berpikir bagaimana mengembalikan pengampunan itu kepada orang Papua dengan pembangunan yang mereka akan buat. Oleh sebab itu saya sarankan kepada kita semua, kita pelajari dulu program mereka, lalu bagian dari program mereka pula yang kira-kira menjauh dari harapan orang Papua, itu yang kita beri saran pada diskusi kita ini. Oke. Seperti saya, terutama Pak Pimpinan Pak Laos, saya karena orang pemerintahan tapi juga orang perikanan dan kelautan, maka saya beri respon kepada hilirisasi perikanan. Mereka tolong hidupkan, katakan usaha mina di Biak untuk pengalengan ikan di wilayah pantai utara daripada Papua. Mereka hidupkan perikanan dan pabrik-pabrik di Sorong, tapi juga di selatan, di Bapak Gepse dan teman-teman di selatan itu ada kakap putih yang luar biasa yang ada di Papua bagian selatan. Yang di Papua bagian selatan ini, Pak Laos, itu yang ada di sana itu aneh di seluruh dunia. Di Papua Selatan itu ada kuburan ikan.
Ya, Kenapa terjadi kuburan ikan di Papua Selatan? Karena yang diambil itu gelembungnya. Ikannya dibuang di sepanjang pesisir pantai di Papua Selatan. Lalu itu kemudian menjadi bangkai-bangkai di sepanjang pesisir pantai selatan, lalu dijadikan kuburan oleh masyarakat di Papua Selatan. Untuk itu ke depan, forum ini harus menyarankan untuk perikanan Nusantara yang di Merauke, yang Bapak Gebze dan teman-teman telah memberikan tanah yang besar untuk dikembangkan perikanan terbesar di samudra, baik samudra Indonesia maupun di samudra Pasifik. Mungkin itu yang bantu Prabowo dan Gibran hidupkan di Papua Selatan dan di Biak atau dan juga di Sorong. Oke. Itu saja saran saya dari bagian pemerintahan perikanan. Di pemerintahannya begini Bapak, Ya. kita tidak boleh memisahkan diri atau berpisah satu sama lain akibat dari 6 provinsi. Kita orang Papua tetap satu, pemerintahan boleh berbeda. Tapi jangan karena pemerintahan memisahkan kita dan diambil kesempatan oleh oknum-oknum yang ingin mengacaukan orang Papua. Itu yang mungkin menurut saya Pak Laos, kita garis bawahi untuk persatuan dan kesatuan orang Papua di tanah Papua untuk ke depan. Terima kasih. Tuhan memberkati Bapak Laos dan semua pimpinan APS. Tapi juga Bapak-Bapak yang hadir pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam. Terima kasih. Kita berikan aplaus kepada Bapak FX Mote. Kata kuncinya hilirisasi. Kemudian bagaimana persatuan ya. Ya tentu apa yang dilakukan oleh APS ini tidak hanya Papua saja ya. Ini dari selatan sampai dari semua, mau dibagi berapapun tetap kita ikut, bahkan sampai di luar negeri dan di mana saja, karena kita rindu semua harus kembali bangun kampung dengan semua kekuatan yang kita miliki. Terima kasih Pak FX Mote memberikan. Siap, dari Waropen Tanah Bakau menyampaikan laporan tersebut. Wah, terima kasih ya. Ya, terakhir saya berikan kesempatan buat Ibu Kaiba ini dari Merauke. Kita mendengar suara perempuan, rekomendasi konkret apa yang setelah mendengar semua ini, apa yang bisa kita perkuat, Ibu? Ibu Bernike dari Papua Selatan. Selamat malam. Bisa diaktifkan suaranya? Oke, ya silakan. Shalom, selamat malam. Bung Laos yang luar biasa sekali dengan APS yang dapat menggugah setiap hati, terutama kita orang Papua. Saya bersyukur sekali mendapatkan kesempatan malam hari ini dengan narasumber yang luar biasa, terutama senior saya, orang tua saya, Bapak John Bluba Gebze, yang menjadi penyemangat kekuatan buat kami khususnya di tanah Papua, pun saudara lain yang ada di tempat lain atau di Papua bagian yang lain. Di sini saya mungkin ingin mewakili suara perempuan, Mama Papua dari Merauke. Saya mungkin lebih banyak mengambil kisah tentang anak saya, seorang perempuan yang bersekolah di STEM Akamigas. Lalu dia direkrutmen oleh Malam, Pak Laos. Ya, Malam, Pak Laos. Silakan. Ya. Dia direkrutmen oleh, setelah dia tamat dari sekolah Pertamina yang bergengsi di STEM Akamigas Cepu, yang mana saya ini mau cerita dan pengalaman ini harus menjadi pengalaman yang berarti untuk Pak Prabowo tuh lihat kami di Papua. Anak saya itu bersekolah dengan biaya yang sangat mahal. Saya pernah pergi ke bagian sosial kantor bupati. Saya minta bantuan dari dana otsus untuk pendidikan anak saya. Satu semester tuh sekitar 43 juta. Malah saya dibilang begini, ibu dan bapak kan pegawai negeri. Kenapa mesti minta dana? Memicu saya Mama Papua ini sudah. Karena saya ini keturunan orang Marin. Biasa kalau bicara begitu orang Marin bilang, matu halis, sudah. Kamu atur itu, saya balik. Sapu tangan tidak patah, saya kerja. Saya bikin warung papeda. Saya bilang sama anak saya perempuan kebetulan, sekolah nak, sekolah. Kalau kau sekolah, kau jadi orang, kau buktikan sama orang bahwa kau perempuan Papua bisa. Dan dia buktikan bahwa dia selesai dengan baik di STEM Akamigas Cepu, Pertamina. Dia balik. Sebenarnya ini menjadi kebanggaan untuk Merauke bahwa perempuan Papua bisa masuk di sekolah itu dengan biaya yang sangat mahal. Mama Papua ini bangga karena aku sekolah di situ. Setelah itu dia ikut ujian sangat setengah mati. Untuk memasuk saja sangat setengah mati. Setelah direkrut oleh Forum Human Capital Indonesia FHCI Jayapura, Bapak Ibu bisa bayangkan bahwa dia harus berangkat dari Merauke ke Jayapura dengan biaya lewat tes segala macam sampai di Jayapura 2 kali. Yang pertama dia gagal, yang kedua dia buktikan dia tembus.
Dia harus berangkat FHCI rekrut, langsung diundang sebagai salah satu perwakilan dari BUMN putra-putri terbaik Papua dan Papua Barat di istana. Dia mewakili Pertamina. Bapak Ibu sekalian, ternyata setelah mereka direkrut, nasib mereka tidak jelas sampai hari ini. Yang lain diangkat diakui di BUMN, lalu yang ini, anak saya ini, ada di salah satu anak buah perusahaan Pertamina di Makassar, yaitu Pertamina Lubricants. Dengan nasib yang tidak jelas. Dia hanya mengandalkan gaji, menerima gaji. Yang lain-lain dia tidak terima, karena statusnya tidak jelas. Tahun pertama dibilang masa pulang saja, Ma. Tahun kedua dia bilang masa pulang. Tahun ketiga dia dipanggil oleh Direktur Pertamina Lubricants itu. Dibilang begini, kamu masih muda, kamu masih bisa cari kerja di tempat lain. Atau kamu mau pulang ke Papua. Dengan catatan tidak jelas. Sebagai mama Papua saya menangis, saya dengar itu, saya bilang, bah, kok tidak lapar sayang? Kau punya negeri sangat luas, berlimpah susu dan madu. Negeri ini, kau tidur di atas yang namanya tambang. Kau pergi sekolah tambang itu tidak 1 rupiah yang dong kasih keluar. Dana otsus di sebelah mana? Hari-hari ini baru dong bilang kau begitu. Kalau untuk makan, kau tidak lapar anak. Tapi ini bentuk pembuktian bahwa kau anak Papua, kau anak negeri, kau mampu. Yang selalu dong katakan bilang, kamu orang Papua, SDM mampu, bisa. Kau sudah buktikan, nak. Pandang Tuhan, kerjakan apa yang menjadi bagianmu. Kalau dan teman-teman, Bapak Ibu para narasumber, saya kecewa. Salah satu orang yang menguatkan saya ketika saya pergi ke Bapak John Gulbagepse di rumahnya di Wasur. Saya bicara dengan beliau. Itulah sosok pemimpin yang mungkin beliau sudah tidak ada di pemerintahan. Tapi jiwa semangat itu membuat saya kuat sebagai mama Papua. Saya rasa kuat sampai satu ketika saya bertemu dengan Bapak Laus punya nomor HP dan saya berbicara. Ini yang namanya generasi emas Papua. Tapi dia tidak menikmati apa itu emas Papua. Apakah dia harus menjadi korban dari birokrasi yang jahat seperti ini? Mereka dipanggil, ada videonya, bahkan sudah keluar di YouTube. Apakah ini sebuah permainan sandiwara bahwa Jakarta panggil di istana? Mama Papua ini saya menangis, siapa anak di istana tuh. Jujur, sebagai mama Papua kadang-kadang saya tidak percaya. Tidak percaya. Tapi hari ini saya membuka diri sekali lagi dalam kepahitan dan kesakit hatian ini, ingin percaya bahwa mereka dianggap sebagai bagian generasi emas Papua yang ada di BUMN. Dan apa yang salah dan apa yang kurang? Secara SDM, secara pendidikan, mereka sudah mampu. Tapi toh mereka bisa dikatakan seperti itu. Saya minta mungkin ke Pak Prabowo. Orang Papua ini harus dijaga hatinya juga. Dijaga jiwanya. Kalau begini mereka ingin mau pulang saja. Teman-temannya ada yang sudah pulang. Karena tidak kuat menahan intimidasi rasis. Saya harus bicara jujur. Dan ini bagian penyakit yang selalu membuat kami sakit. Malam ini suara saya dari ujung timur Indonesia, Papua Selatan, saya minta supaya jangan sampai kita ada punya kesimpulan-kesimpulan lain. Dan saya bersyukur dengan forum APS malam hari ini bisa sekaligus membuka hati kami ini yang mungkin sudah sakit, sudah luka. Bukan saya saja, di belakang saya ini antrian mama-mama Papua yang selalu bilang, kakak, kita minta bantuan uang sekolah di kantor sosial tuh paling setengah mati. Setengah mati sekali. Dulu waktu Bapak John kita cari gampang, tapi sekarang kita cari setengah mati sekali uang untuk anak-anak sekolah. Padahal mau sekolah. Dan saya buktikan itu anak saya selesai dengan baik. Nah sekarang yang model bikin dia tambah kecewa lagi. Dia bilang, mama, kita pulang kah? Tapi kebetulan dari forum APS ini Bapak Laus juga membuka ruang sama dia dan bisa berkomunikasi. Dia bisa buka dia punya hati, dia punya perasaan. Dia bilang bagaimana dan itu menjadi motivasi buat dia untuk dia bertahan di negeri orang. Anak, kau terlapar, saya bilang. Kalau kau mau pulang, kau punya negeri, kau terlapar. Kau tidak mati lapar. Kau punya negeri nih, negeri yang kau tidur di atas ini berlimpahkan susu dan madu. Negeri yang jaga kau. Kau tidak. Apalagi buat kita mama Papua tuh, orang Papua kita anak perempuan kita mau kasih jauh tuh paling susah sekali. Tapi kita mau pergi buktikan. Jadi saya minta mungkin Pak Laus dengan forum ini jadikan kita anak-anak Papua menjadi barisan terdepan untuk bisa menjabatani Jakarta dan Papua. Sehingga orang Papua jangan kecewa. Jangan orang Papua sakit. Saya kebetulan bekerja di Dinas Kesehatan Kabupaten Merauke. Itu yang tadi juga bicara tentang otsus, bagaimana otsus diberlakukan. Saya sangat sepakat bahwa banyak hal yang menjadi PR untuk kita semua, bahwa Papua harus sehat, Papua harus pintar.
Tapi birokrasi di dalam ini, jangan kasih orang yang tidak sayang orang Papua duduk di situ. Jangan kasih don duduk. Nanti don tidak kasih sayang orang Papua. Orang yang sayang orang Papua saja bisa duduk di situ. Supaya orang Papua punya hati, pikiran, perasaan. Bo, mama kamu susah mari ke sini. Bo, insar kamu susah mari kita polo kamu. Iya toh, begitu. Kalau kita kasih orang lain tuh, dong kasih potong-potong. Yang mana dong buang berkas. Malam ini saya minta Pak Prabowo, orang Papua biasa tuh dari mulut ke mulut dulu Aceh itu dia begini-begini. Tapi mari buktikan dengan bukti nyata kerja bahwa saya percaya Pak Prabowo babak ini akan memberi yang terbaik untuk orang Papua. Dan buktikan itu bahwa rekrut anak-anak Papua, bukan saja di BUMN, tapi di pemerintahan, jaga birokrasinya sampai ke bawah, sehingga mereka duduk, mereka bangga. Hari ini, hitam kulit, keriting rambut, duduk di belakang meja. Jadi tuan di atas negerinya sendiri, bukan slogan. Amin. Kalau demikian. Terima kasih. Mari kita berikan aplaus bagi Ibu Kekasih, Ibu Bernike Kaiba, yang sudah sharing sedikit. Bisa kasih masukan Kak Ketua? Sabar dulu. Jadi ini memang APS ada banyak melakukan pendampingan terhadap banyak kasus-kasus yang terjadi terhadap mahasiswa baik di luar negeri, di dalam negeri, bahkan juga adik-adik Papua kita yang ada di BUMN, yang salah satunya juga jadi korban ini anaknya Ibu Bernike ya. Dan tentu ini menjadi advokasi. Bapak Ibu, ini memang kita ini tidak hanya berdiskusi saja, tapi kita juga melakukan fellowship ya, jadi mendengarkan semua hal yang menjadi keresahan hati dari orang Papua, dan kita jawab dengan gaya Papua begitu. Saya bilang Ibu Bernike tidak usah takut, karena di dalam grup APS ini ada lawyer, ada aktivis perempuan yang bidang hak asasi manusia, hak perempuan, ada dokter, gitu, ada birokrasi, ada orang kementerian, ada hamba Tuhan dan lain-lain. Jadi ya terima kasih Ibu sudah berbagi. Kita belum bisa jawab malam ini, tapi ini ada senator-senator baru juga yang luar biasa. Mereka bisa menjadi suara kita ya, telinga kita, mata kita untuk memperjuangkan apa yang menjadi kebutuhan dari Bapak Ibu sekalian. Nah, terima kasih Ibu Bernike sudah sharing. Pak Senator minta maaf ini waktu kita sudah habis, jadi kita bisa nanti lanjut di luar dari diskusi ini karena kita harus close. Karena ini sedang live dan diikuti oleh semua. Terima kasih Pak Laos. Kita akan melakukan satu pekerjaan terakhir, yaitu bagaimana menyiapkan rekomendasi ini secara baik dan secara komprehensif. Tentunya juga akan dipresentasikan secara independen ya, secara terbuka, karena kami memediasi semua pemikiran Bapak Ibu. Silakan nanti dikoreksi jika ada yang kurang, ada perlu penambahan dan lain-lain. Oleh karena itu juga ada kami punya kakak senior, kakak Paul Larat Mase juga yang dari BIAK yang selalu angkat berita APS ini ya, dari Suara Anak Negeri. Terima kasih juga sudah hadir. Kalau beliau mau kasih 1-2 kata ya kita kembalikan kalau beliau mau sampaikan. Hari ini kita di penghujung. Namun saya untuk terakhir ini, jika Bapak Ibu narsum ada mau berikan closing statement 1 atau 2 kata saja, kira-kira apa yang harus kita lakukan untuk menjawab semua apa yang kita telah diskusikan hari ini. Artinya, kalau saya bilang ini kita semua adalah APS, berarti ini adalah tanggung jawab kita bersama. Silakan Pak John, Pak Kerry, dan juga ya Pak Senator juga. Siap. 1-2 kata saja, ya. Iya. Untuk sebagai closing statement. Ya. Saya duluan. Papua Barat saya duluan, ya. Oke, baik. Jadi kita kerja sama dan sama-sama kerja. Kita kerja nyata dan nyata-nyata kerja supaya Papua maju. Terima kasih. Ya, oke. Silakan. Pak Kerry, 1-2 kata saja. Kerja kolaboratif ya, Pak Laus. Toh tetap kita akan sampai di masa depan, karena lebih baik melihat masa depan. Itu dengan optimis, begitu. Baik. Thank you. Mananwir dari Papua Barat. Terima kasih banyak. Thank you. Ya. Oke, dari narsum terima kasih. Ya, dari Pak Dokter? Siap. Kita tinggalkan masa lalu yang kelam. Itu adalah sebuah sejarah masa lalu. Hari ini kita lihat momentum untuk masa depan yang baru. Jadi kita harus optimis dan bekerja bersama untuk Papua Emas bersama. Terima kasih. Terima kasih. Mari kita berikan aplaus untuk semua yang sudah menyampaikan ya. Pak Diben dari Papua Tengah, 1-2 kata saja. Pak Diben, 1-2 kata saja. Ya, closing. Ya, diskusi yang menarik, masih mentah, perlu kita
ambil waktu lagi untuk fokus. Pesan saya cuma kita bicara panjang lebar program undang-undang apapun, tetapi jangan sampai yang kita bicarakan orang itu tidak ada lagi. Jangan sampai itu. Ya, jadi sayangnya kita ternyata tercatat di dunia ini bahwa orang Papua sudah ada lagi. Jadi saya lebih titik beratkan kepada keberlangsungan orang asli Papua, kemudian kita bergerak dengan pemerintahan yang ada ini supaya ada keberpihakan khusus, supaya semakin orang Papua menjadi tuan atas negerinya dan bertambah jumlahnya penduduknya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Diban, kita berikan aplaus. Pak Obaja Del dari Yalimo. Suara dari Yalimo masih adakah? Oke. Kita lanjut Ibu Iren. 1-2 kata saja. Terima kasih Pak Laus. Kata-kata bijak ini kelihatannya. Terima kasih. Dari saya, kita semua punya potensi untuk membangun Papua, jadi mari kita bersatu dan lakukan perubahan. Selamatkan manusia, tanah, dan sumber daya alam yang ada di tanah Papua. Baik, terima kasih. Kita berikan aplaus buat Ibu Iren. Pak Obaja Dial dari Yalimo, 1-2 kata. Silakan. Sebagai closing statement. Tidak kedengaran suaranya? Masih belum aktif mic-nya. Oke, tidak kedengaran ya suaranya. Oke, silakan. Ya, APS punya tugas harus di lapangan dan dengar langsung di masyarakat, pastikan angka dan data untuk masyarakat Papua. Oke. Terima kasih, kita berikan aplaus ya untuk masalah data ini. Bapak Ondo Ramses masih ada? 1-2 kata saja. Closing statement. Oke. Kalau tidak ada, saya langsung ke terakhir Pak Kakak Paulus Laratmase dari Suara Anak Negeri, media yang mengangkat berita-berita pers di media sosial. Bapak Gepse ada, Pak Paulus. Bapak Kakak Gepse masih ada jadi. Bapak John, oke. Bapak Paulus dulu. Pak Ramses. Oh, Pak Ramses masih ada. Oke. Ya, Pak Ramses ada. Saya. Oke. 1-2 kata saja. 1-2 kata. Dari saya ada 3 hal penting untuk membangun orang Papua. Yang pertama, orang Papua harus menjadi pelaku pembangunan. Oke. Yang kedua, orang Papua harus menjadi penikmat pembangunan. Tetapi jangan jadikan orang Papua yang ketiga ini menjadi perusak pembangunan. Untuk itu, Pak Prabowo, marilah membangun Papua dengan 2 hal, yaitu orang Papua harus menjadi pelaku pembangunan dan orang Papua harus menjadi penikmat pembangunan. Terima kasih. Terima kasih untuk kata-kata bijaknya. Kita berikan aplaus. Oh, dari kantor staf presiden? Oke. Oke, Pak Gepse dulu. Bapak Geluba Gepse, 1-2 kata. Closing statement. Bapak Jones, masih ada? Halo. Halo, Bapak John. Ya, ada. Ya. Oke. Membangun Papua itu membangun satu kepingan matawa yang bisa dibedakan, tidak bisa dipisahkan. Pertama, membangun tanahnya dan membangun manusianya. Oleh karena itu, kita harus mengenal mereka, bagaimana mereka. Ya. Kalau kita sudah tahu siapa mereka, bagaimana mereka, dan kita harus tahu cara untuk membangun mereka. Jangan, kalau Papua hari ini beban bagi siapapun.
robalah beban itu menjadi mitra supaya besok mereka juga bisa. Amin, amin, amin. Oke, berarti konsep mata uang ya? Iya. Jadi tidak bisa sebelah, Tidak bisa terus sebelah kasih dipisahkan. tinggal. Tidak bisa dipisahkan. Membangun tanahnya dan membangun manusia. Ya. Manusianya. Itu sesuatu yang sudah disatukan ya, Bapak, tidak bisa dipisahkan. Ya, Ibarat Tuhan cinta bilang berarti ya. di Amos 9:15, maka aku akan menanam mereka di tanah mereka dan mereka tidak akan dicabut lagi dari tanah yang telah kuberikan. Oh. Amin. Ya. Amin. Luar biasa. Terima kasih Bapak John Global GFC memberikan closing statement sebagai tokoh Papua Selatan yang menanamkan hal-hal yang filosofis dan kita belajar ya dari apa yang beliau sudah lakukan dan beliau berjuang ya sampai hari ini menjadi inspirasi bagi kita di malam hari ini. Baik, sebelum saya ke kantor staf presiden dan juga mungkin sekaligus menutup, saya berikan kesempatan ke Pak Paulus Laratmase untuk perspektif media ini melihat rekomendasi dan poinnya seperti apa. Silakan. Terima kasih, Andelaus. Saya dari tadi ngikut dan Bapak John Global punya analogi-analogi yang luar biasa, tak jarang begitu filosofis sampai susah kita tangkap. Mungkin intinya cuma satu, mau bangun tanah ini, bangunlah dia dengan cinta. Bahasa Biblis yang bisa merangkum semua keluh kesah kita di malam hari ini. Cinta itulah yang mampu mendorong potensi-potensi putra-putri Papua bisa menjadi menteri, bisa menjadi orang penting, baik jadi senator maupun legislator di Senayan. Berjuanglah dengan penuh cinta dan bangun tanah ini dengan cinta. Pendatang pasti tidak memiliki hati sepenuhnya kalau cinta itu hanya bertepuk tangan sebelah, datang mengambil kekayaan dan pergi tanpa meninggalkan sesuatu. Tapi kalau orang yang penuh cinta, mati pun di tanah ini, dia memberikan seluruhnya untuk tanah ini. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Mari kita berikan aplaus bagi Pak Paulus Laratmase yang menegaskan ya bahwa cinta memang betul-betul harus menjadi modal sosial ya untuk bagaimana kita menerjemahkan semua hal-hal yang kita lakukan ini. Ini ya tantangan baru ini ya. Artinya cinta tidak hanya di bibir saja ya, ini memang harus dilakukan ini. Begitu. Tapi juga banyak masalah terjadi karena cinta juga. Ini juga nanti Ibu nanti kita diskusikan lagi. Terima kasih Kakak Paul untuk penegasan yang luar biasa. Terakhir saya berikan kesempatan kepada Bapak Dr. Theo Litai selaku tenaga ahli utama kantor staf presiden yang sudah hadir dan juga sekaligus memberikan poin-poin penekanan, rekomendasi dan juga seperti apa yang perlu kita siapkan dalam mendukung pemerintah dan juga sekaligus menutup diskusi kita pada malam hari ini. Selamat malam Pak Theo. Selamat malam Pak Laus. Selamat malam. Terima kasih di tengah kesibukan sudah bisa menyempatkan waktu. Silakan. Terima kasih Pak Laus. Ini acara yang sangat penting. Kita sudah melalui pemilu berjalan dengan baik. Hasilnya sudah kita terima bersama. Juga sudah ditetapkan presiden terpilih dan wakil presiden terpilih yang mana telah ditetapkan oleh KPU dan para calon yang lain di mana presiden terpilih adalah Bapak Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Bapak Gibran Rakabuming Raka. Para calon presiden dan calon wapres yang lain juga telah menyampaikan ucapan selamat mereka kepada presiden terpilih dan wapres terpilih. Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan bahwa visi pembangunan yang ditetapkan oleh Pak Presiden Jokowi selama 10 tahun masa pemerintahannya adalah visi pembangunan Indonesia sentris, dan beliau menempatkan Papua sebagai salah satu prioritas pembangunan, di mana Papua menjadi salah satu tema prioritas pembangunan pemerintah. Hal ini belum pernah terjadi dalam masa sebelumnya, dalam sejarah, di mana bahkan di dalam buku RPJMN itu juga Papua menjadi satu tema, ya, subbab dari
bersama-sama dengan sektor-sektor yang lain. Kemudian kita sudah memahami bersama bahwa secara legislasi, proses regulasi semua sudah terbentuk. Oleh karena itu kita perlu untuk mengawal bersama rencana aksi percepatan pembangunan Papua yang mana akan dikelola oleh pemerintah dengan melibatkan masyarakat, di mana dalam hal ini Wakil Presiden akan menjadi leading sektor untuk memimpin pelaksanaan dari rencana aksi tersebut. Oleh karena itu, acara APS pada malam hari ini sangat penting. Visi yang tadi disampaikan oleh para senior, ada Pak Gepse, ada para pakar yang lain dari Papua, itu sangat berharga. Dan kiranya nanti bisa dirumuskan 1 atau 2 halaman, poin-poin penting yang nanti bisa disampaikan langsung baik kepada Presiden maupun Wapres. Dan oleh karena itu, kalau perlu diatur waktu agar bisa ada perwakilan dari acara ini untuk nanti hadir menyampaikannya secara bersama. Bapak Ibu sekalian, saya kira rencana aksi percepatan pembangunan Papua itu perlu untuk kita dalami lagi nanti. Seandainya APS ingin membuat satu forum, maka saya sarankan ada lagi forum-forum yang khusus terkait dengan Papua cerdas, satu tema, Papua sehat, satu tema, Papua produktif, satu tema. Jadi ada beberapa tema yang mencakup di dalamnya berbagai kegiatan pembangunan dalam satu tema-tema tersebut. Dan karena itu ada sekitar 800 halaman buku rencana aksi percepatan pembangunan Papua itu. Oleh karena itu memang perlu untuk kita dalami Pak secara bersama sebagai intelektual untuk kemudian bisa memberikan masukan-masukan kepada Pemda Pak. Jadi saya kira saya sudah melihat beberapa hal yang butuh untuk dilaksanakan. Saya kira pendampingan kita kepada Pemda itu penting sekali pasca pilkada. Karena pasca pilkada ini kita harus berusaha keras agar hasil-hasil pilkada itu justru produktif terhadap keberlanjutan pembangunan nanti di Papua. Demikian Pak Laus, mohon maaf lebih dan kurangnya. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Kami serahkan kembali kepada Pak Laus. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Theo Litai selaku tenaga ahli utama kantor staf Presiden yang juga merespon apa yang telah disampaikan oleh narasumber, tetapi juga review kolaborasi atau public review yang coba kita buat, mengawinkan ya, mempertemukan data pemerintah, data lapangan, kemudian data-data yang juga berkembang di media sosial dan lain-lain, sehingga kita bisa tidak saja menemukan konsep, tetapi kita menemukan sebuah formula kerja. Jadi ini juga mungkin semacam bagaimana membangun budaya berpikir kita sebagai masyarakat Papua, tetapi juga mulai memikirkan membangun sebuah budaya kerja. Ini sebuah kolaborasi yang tadi betul sekali Bapak Gluba mengatakan ini satu koin, dua sisi yang tidak bisa kita pisahkan. Antara kita berbicara masalah kita dan bagaimana kita mengidentifikasi masalah kita dan kita kerjakan. Ini memang bukan hal yang mudah karena juga perlu dukungan bukan saja sistem atau uang, tetapi membutuhkan mental ya, spiritual yang betul-betul mendukung sehingga kita bisa menjalani sebuah proses ini secara bersama-sama. Satu kata kunci adalah bagaimana kita memastikan bahwa rekomendasi-rekomendasi ini merepresentasi apa yang menjadi isi hati, perasaan, dan juga fakta-fakta yang kondisi empirik di lapangan kita harus terus kita produktif ya untuk provide itu, menyediakan itu sebagai bagian dari bahan advokasi, kajian dengan skema kolaborasi tentunya, sehingga kita akan melahirkan sebuah rekomendasi yang tidak hanya saja kita serahkan ke pemerintah dan pemerintah kerja, tapi kita sendiri mengerjakannya juga. Dan kita berkolaborasi dengan pemerintah. Ini mungkin satu model kerja yang kita harus bangun ternyata ini. Jadi kalau kita di sini bisa hadir dari berbagai latar belakang yang berbeda, artinya bahwa bisa kita memecahkan hal-hal yang sulit begitu. Nah, seharusnya pemerintah dengan resources yang besar, kapasitas yang memadai, seharusnya bisa lebih mumpuni lagi begitu. Dan ada satu catatan penting sebagai kesimpulan bahwa kita perlu bentuk satu tim yang kolaboratif untuk mulai melakukan hal-hal teknis yang mungkin kita akan diskusikan di ruang tersendiri, sehingga semua data permasalahan itu terrepresentasi dalam sebuah data, dalam sebuah diskusi yang kita pecah-pecah gitu. Jadi sebelum kita diskusi seperti ini, mungkin masing-masing provinsi, kabupaten, kampung sudah ada panduan-panduan untuk mereka diskusi dan mereka melatih bagaimana mengangkat soal-soal yang ada di masyarakat begitu, sehingga di level APS kita sudah bisa menjadi satu forum yang bisa eksekusi begitu. Jadi kita yang harus eksekusi.
Bapak Ibu yang saya hormati, dengan penyampaian ya atau juga respon sambutan dari Pak Theo Litai dari Kantor Staf Presiden sekaligus mengakhiri diskusi kita pada malam hari ini, dan atas nama analisis Papua Strategis menyampaikan terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah hadir pada malam hari ini, dan juga secara khusus kepada pembina dan Dewan Pembina Analisis Papua Strategis Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Buyung Lalana, yang juga adalah kakak kami yang selalu menginspirasi kami untuk terus bergerak maju dan tetap berhati besar untuk menghadapi semua soal begitu. Dan juga terima kasih special thanks untuk Bapak Teuku Faizia yang hari ini dipercayakan negara sebagai Duta Besar Indonesia untuk Kerajaan Norwegia, yang di tengah kesibukannya yang begitu sulit beliau menyempatkan waktu dan menyampaikan pandangan-pandangan yang luar biasa di luar dari protokoler ini. Ini memang karena APS beliau hadir, dan kami menyampaikan terima kasih banyak Pak Faizia. Sampaikan salam hormat kami kepada semua staf di KBRI di Norwegia, dan juga semua rekan-rekan duta besar, rekan-rekan diplomat yang ada di seluruh dunia, bahwa APS siap untuk bekerja sama, berkolaborasi untuk mendorong upaya-upaya percepatan pembangunan di tanah Papua. Dan juga secara khusus kita memulai dari beberapa agenda-agenda yang akan kita tetapkan bersama-sama melalui rekomendasi ini. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya kami mohon maaf jika ada kata-kata atau performance kami yang mungkin kurang membutuhkan perbaikan dan lain-lain. Tentu kita tidak terlepas dari syarat, masukan dari Bapak Ibu untuk kita terus melayani masyarakat kita dengan membuka forum-forum sehingga ruang publik ini terbuka dan kita bisa berbicara dari hati dengan platform teknologi yang tersedia. Terakhir saya menyampaikan juga terima kasih buat semua orang yang mendukung APS dengan dukungan-dukungan moral, dukungan dana, atau dukungan support apapun dalam mendukung kegiatan ini. Memang APS ini bukan lembaga negara, kita ini adalah lembaga volunteer sebenarnya yang berusaha mendampingi masyarakat kita dengan segala sesuatu yang kita punya. Kakak Paul, terima kasih sudah naikkan berita APS di media anak negeri yang bermarkas di Biak. Terima kasih. Juga Pak Keri, terima kasih di tengah kesibukan di kantor Freeport sudah berdiri sebagai bagian dari mitra strategis APS. Terima kasih juga untuk semua rekan-rekan anak-anak muda, ya, mahasiswa, semua yang terlibat mendengar dan bisa belajar dari pengalaman yang hari ini kita dengar. Semoga ini menjadi satu bekal ya untuk kita melakukan perbaikan-perbaikan ke depan. Pak senator-senator kita bisa menjadi mata dan mulut juga dari APS untuk mengajak senator-senator yang lain dari seluruh tanah Papua. Sekali-sekali APS punya forum khusus dengan seluruh senator Papua supaya kita punya ruang-ruang untuk berdiskusi dan saling mendengarkan. Ini bisa membantu mereka untuk lebih bisa buat keputusan-keputusan yang lebih menjawab. Terima kasih. Jadi Pak Paul ya siap jadi koordinator senator di perwakilan seluruh DPD RI Papua di Senayan supaya kita bisa memberikan apa yang bisa kita kawal bersama ya.